Bagi orang yang sedang tertimpa, maka ada penanaman sifat sabar. Ada penanaman sifat sabar. Dan sabar ini adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Sampai Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yulaqqas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar tanpa ada hisab. Enggak ada hitungan pahalanya, udah melimpah. Dan pahala sabar akan didapat kalau kapan? Kalau cobaan sedang ada. Kalau cobaan lagi tidak ada, bagaimana Bapak Ibu bisa dapat pahala sabar? Allah juga berkata tentang surga, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim. Tidak akan pernah orang masuk surga kecuali orang yang sabar, dan tidak akan mendapatkan surga kecuali orang yang memiliki nasib yang baik. Ada sabar di sini, ya. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang paling baik yang Allah berikan kepada seorang hamba mengalahkan kesabaran. Sabar luar biasa. Nah, tapi perlu saya sampaikan definisi sabar, ya. Sabar itu Bapak Ibu sekalian menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Itu sabar. Menerima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluar. Jadi bukan kesabaran Bapak Ibu sekalian kalau kita ada orang lagi sakit atau orang lagi mau, kita mengatakan sabarlah, duduk manis, tulus dadanya, ya. Sabar, suruh duduk, enggak, itu salah. Bapak Ibu termasuk sabar kalau bangun tidur kemudian kita flu, ya, itu. Kalau kita terima, oh Allah lagi mencoba saya, sakit flu. Dia tidak berkeluh kesah, dia tahu sudah terjadi, kemudian dia langsung ikhtiar, minum obat, minum teh hangat, ya. Ikhtiar, itu namanya sabar. Masuk dalam sabar kalau ada seseorang antara kita mengutangkan uang kepada orang, kemudian kita nagih, itu sabar. Kita nagih itu sabar, karena sabar itu menerima takdir Allah. Oh, Allah lagi coba sama saya, orang ini nggak mau bayar utang. Tapi sabar adalah menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Itu namanya sabar, ya. Makanya para sahabat ridwanullahi alaihim pada saat mereka kalah di perang Uhud, Allah suruh sabar misalnya. Sabarnya bagaimana? Mereka melawan. Mereka terima keputusan Allah, mereka melawan, mereka coba keluar dari jalan keluar. Itu penanaman sifat sabar, ya. Allah bilang tadi dalam Al-Baqarah, kita sudah sebutkan di awal 155, A'udzubillahi minasyaitonir wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit, ya, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, juga buah-buahan, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, ya. Sabar ini sifatnya untuk orang yang sedang ditimpa musibah. Dan kalau Bapak Ibu sedang ditimpa musibah seperti ini, cobaan ataupun bencana, sabar, ya. Artinya coba muhasabah. Kalau bencana, cari tahu sebabnya tadi, ya. Kalau cobaan, terima. Kalau kita sudah yakin kita di jalan Allah sebagai orang beriman, berarti peninggian derajat saya, pembersihan sisa dosa saya. Kalau saya fasik, oh mungkin saya punya dosa ini nih, saya tinggalkan. Itu loh. Itu sabar. Bagi orang yang sedang ditimpa, ya, ini sabar. Sama juga kalau ada kerabat kita meninggal, kita disuruh sabar, ya. Sabar, ya. Jadi kita terima itu. Kemudian yang kedua, mutiara yang kedua, kembali ke jalan Allah. Dengan adanya cobaan kita kembali ke jalan Allah. Dan untuk kembali ke jalan Allah kita lanjutkan surah Al-Baqarah 156 sampai 157. Dengan mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi kita sudah sebutkan di mutiara pertama masalah sabar dalam Al-Baqarah 155. Lanjutannya 156-nya, setelah Allah bilang wabasyiris sabirin, 156-nya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka kalau ditimpa musibah, dan perlu saya jelaskan, musibah ini kalimat yang menggabungkan antara cobaan sama bencana. Itu musibah, induk judulnya musibah. Kalau disebutkan musibah berarti masuk dua-duanya. Masuk cobaan yang individu, masuk juga bencana, ya.
Dan sampaikanlah berita gembira. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang kalau ditimpa musibah mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Itu Al-Baqarah 156. 157-nya ulaika, ya, alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Berarti kesempatan kita kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ada satu anak muda Bapak Ibu sekalian di Riyadh, tabrakan, kakinya patah. 2 tahun kakinya di semen, ya, digantung. Ada satu ulama, atau sifatnya beberapa ulama di Saudi sering lakukan ini. Mereka seminggu sekali atau sebulan sekali datang ke rumah sakit, kemudian pamit sama pemilik rumah sakit atau yang bertanggung jawab untuk mendatangi kamar-kamar. Datang pamit cuma mengatakan sabarlah ya, ini pahalanya ada segala. Dinasehatinlah sebagai seorang muslim. Ya. 5 menit pindah kamar sebelah, pindah kamar sebelah, pindah kamar sebelah gitu. Orang ini, syekh ini, orang alim ini datang dari kamar-kamar sampai tiba di kamarnya anak muda yang kakinya patah tadi. Begitu masuk ke kamar dia bilang sabarlah, dinasihatin segala macam. Lalu dia bilang alhamdulillah, kata anak muda itu, alhamdulillah syekh, saya bersyukur sama Allah ya atas musibah ini. Ini saya bilang heran, biasanya yang lainnya semua pada merasa beban dengan musibah ini, malah dia merasa musibah ini baik buat dia. Kata syekhnya, kenapa bisa kau katakan ini baik? Kau bersyukur kepada Allah dengan kakimu patah. Dia bilang, syekh perlu tahu, 2 tahun yang lalu sebelum kaki saya begini, saya orang yang lalai, selalu tinggalin sholat, malas-malesan, banyak ibadah yang saya tinggalkan. Maksiat saya coba lakukan semuanya. Subhanallah, satu waktu saya keluar tabrakan, kaki saya patah. Hari-hari pertama memang saya kesakitan. Akhirnya karena saya mau tidak mau, tidak bisa bergerak. Mau nangis pun tetap begini keadaannya. Setelah berlalu seminggu kurang lebih, lalu saya mulai sadar kalau memang ini adalah cobaan. Lalu saya mulai pada saat itu sholat, saya berdoa, saya berzikir. Dan perlu anda tahu selama 2 tahun kaki saya begini, saya bisa hafal 30 juz Al-Quran. Dia bilang kalau tidak datang musibah ini, mungkin saya tidak bisa hafal Al-Quran. Subhanallah, ada orang begitu. Datang cobaan, dia jadikan sebagai petunjuk. Allah SWT jadikan petunjuk buat dia. Dia sadar. Tapi yang perlu kita hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau kita buat dosa, biasanya peringatan-peringatan Allah dengan rahmatnya Allah, ya Allah datangkan bertahap. Bertahap. Ya. Kalau orang misalnya mau berzina di kamar hotel, maka pertama Allah kasih dulu rasa takut. Takut. Nanti takut ketahuan, takut ini, takut itu. Dia tetap melangkah, mungkin nanti pasangannya telepon. Dia tetap melangkah, dia matikan HP-nya, nanti mungkin ketangkap polisi. Atau dilihat sama tetangganya. Tetap dia melangkah, nanti bisa datang musibah besar. Ya. Bisa Allah rubuhkan tuh hotel, lalu dipermalukan, dia keluar dengan telanjang, na'udzubillah atau apa saja. Ya. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati, tangkap peringatan-peringatan dari Allah. Kalau sudah ada rasa takut, oh berarti Allah ingatkan nih, nggak boleh. Berhenti segera. Berhenti segera. Walaupun manusia bisa saja lalai ya, tapi kita harus hati-hati. Jadi orang yang mengucapkan kalimat istirja baik itu. Ya. Sebagaimana juga dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, tidak seorang pun ditimpa cobaan atau bencana, musibah, lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ya Allah ajirni, tolonglah aku fi musibati, dalam musibahku ini, wakhlifli khairan minha, dan gantikan aku dengan sesuatu yang lebih baik, kecuali Allah akan mengganti cobaannya menjadi nikmat. Janji dari Allah. Ada kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, sebelum menikah dengan Nabi SAW. Abu Salamah orang soleh, luar biasa imannya. Meninggal Abu Salamah. Ummu Salamah masih muda, masih butuh suami. Ada anaknya 1 Salamah. Maka di awal-awal Islam masih belum banyak laki-laki Islam. Dia dengar hadis Nabi SAW ini. Siapa yang ditimpa musibah lalu dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wakhlif li khairan minha. Kami milik Allah ya, dan kami hanya akan kembali kepadanya. Allahumma ya Allah ajirni, tolonglah aku fi musibati, dalam musibahku ini,
wakhlifli, dan gantikan aku khairan minha, lebih baik darinya. Maka akan Nabi mengatakan akan diganti musibahnya jadi kenikmatan. Maka Ummu Salamah bilang, saya amalkan doa ini selama 3 bulan. Dan terus saja saya bertanya, kira-kira siapa yang akan Allah gantikan sebagai suami saya? Karena kelasnya Abu Salamah ini tidak gampang pada saat itu. Orang yang beriman di awal-awal Islam, orang saleh. Dia bilang, saya tahu kekuatan doa ini setelah 3 bulan kemudian datang lamaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pasti lebih baik daripada Abu Salamah karena mengamalkan doa ini. Dan para ulama salaf, Bapak Ibu sekalian, itu walaupun kaki mereka tersentuh batu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Mau keluar rumah hujan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja, kita mau makan makanan belum siap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja, janjian sama orang batal, tidak jadi menikah, tidak jadi buka usaha, tidak jadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Mutiara yang ketiga, munculnya solidaritas. Ya, dengan adanya musibah, maka orang akan mulai peduli lagi dengan orang lain. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membantu muslim dalam bencananya di dunia atau cobaan musibahnya, maka Allah akan membantunya dari musibahnya pada hari kiamat. Siapa yang mengeluarkan seorang muslim dari masalahnya di dunia, Allah akan keluarkan dari masalahnya dia di akhirat nanti. Jadi sekarang ini terutama teman-teman sekalian, saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, terutama Myanmar sekarang ini yang sangat luar biasa membutuhkan uluran kita. Yang dibutuhkan yang paling pertama adalah doa. Tak boleh kita luput. Dan sekarang saya himbaukan untuk semua imam masjid, baik itu orang Indonesia atau bukan orang Indonesia, semua muslim seluruh dunia, imamnya sudah harus kunut nazilah. Nggak boleh lagi tidak. Kunut nazilah, kunut yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semuanya pakai kunut, meminta agar Allah Subhanahu Wa Taala menolong muslimin dan membinasakan musuh-musuhnya. Karena ini biadab sekali, luar biasa biadabnya. Saya tidak bisa terus terang, semua cuplikan yang banyak disebarkan sekarang tidak ada yang tidak mampu saya lihat gitu. Perempuan muslimah sudah diperkosa, kemudian dipotong tangan sama kakinya, lalu dipotong lehernya, luar biasa gitu, kayak bukan manusia. Anak kecil dibakar, ya, terus diinjak-injak lah, dipukulin, aduh, tidak masuk di akal lah, ya. Dan itu merata, baik itu militernya ataupun masyarakat biasanya. Dan la haula wala quwata illa billah. Ya. Tidak ada pemimpin muslim yang bergerak untuk melakukan hal-hal yang besar. Yang mereka bisa lakukan sekarang adalah membantu pangan, ya, obat-obatan. Ini semestinya kalau dalam Islam sudah harus bergerak, ini sudah harus berjihad, ya. Sudah tidak bisa lagi diam. Tapi kita masyarakat biasa begini, kita lakukan doa, tidak boleh lagi kita tinggalkan. Yang kedua, kita lakukan apa yang kita mampu dari bantuan-bantuan yang mereka butuhkan, dari obat-obatan, makanan, pakaian, lakukan semuanya. Yang ketiga, bila ada panggilan jihad, ya harus berjihad. Artinya pemimpin-pemimpin muslim mengumandangkan itu, maka muslimin bergerak dan tidak boleh tinggal diam. Karena perbuatan mereka ini sudah bukan cuma sekedar ras. Karena mereka masuk ke masjid, membakar Al-Quran, gitu kan? Sengaja umat Islam, dan dibakar manusianya nih, luar biasa gitu. Saya tidak habis pikir ya, mungkin kalau orang memukul seorang laki-laki, ya, laki-laki itu jahat sama dia mungkin. Ini tidak ada hubungannya, orang keluar dari masjid, dipukul, dibakar, segala macam. La haula wala quwata illa billah. Nah, solidaritas kita harus muncul di sini. Ya, harusnya begitu, peduli luar biasa, tidak boleh kita diam, ya. Dan himbauan kami kepada seluruh pemimpin muslim, harus bisa menolong saudaranya muslim, tanggung jawab besar pada hari kiamat, ya. Siapapun sekarang harus bisa bergerak untuk menolong saudara-saudaranya di sana, ya. Bahkan saya dengar banyak sekali orang-orang Myanmar, orang-orang muslim di sana itu yang diperjualbelikan. Kalau mau dibeli maka bisa dibeli dengan $1.000, berapa dolar, dibebasin. Ya. Sampai yang kami tahu dulu Raja Abdullah di kejadian sebelum ini, ya, sebelum ini kejadian ini pernah menebus, dan itu ditebus satu orang sekitar $1.000, disebut bersekian orang dikeluarkan.
Alhamdulillah banyak negara-negara Islam juga yang menampung ya. Seperti sekarang Saudi dan Turki, keduanya meminta agar perbatasan Bangladesh dibuka dan Saudi sekarang membantu. Sudah dikirim 50 ton makanan dan juga bantuan-bantuan yang lainnya gitu kan. Tapi tentu kita harapannya ini orang-orang yang berbuat kekejaman ini dihukum. Kalau di zaman Nabi SAW, di zaman Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin sudah selesai urusannya ini. Udah nggak boleh didiamkan begini karena biadab sekali. Dan seperti sengaja diekspos. Jadi melakukan kebiadaban di shooting pakai HP-nya. Baru diekspos ya ke media. Ini kan berarti sengaja menantang gitu kan. Ini tidak masuk di akal kebiadaban begini dibiarkan. Ya, tidak boleh didiamkan ini. Ya, tidak boleh didiamkan. Dan kata Nabi SAW juga sebaik-baik muslim adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang yang lain. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak peduli dengan masalah atau musibah kaum muslimin, maka bukan dari golongan mereka. Bukan dari golongan mereka. Dan jihad dalam Islam ya, ada dua dengan jihad harta dan jiwa. Tapi selalu didahulukan dalam ayat-ayat Al-Quran masalah harta. Allah selalu mengatakan bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalikum wa anfusikum. Harta kalian, jiwa kalian, harta kalian, jiwa kalian. Dan kita tahu juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau berjihad maka beliau memanggil dulu sahabat untuk infak. Sedekah dulu. Ya, jadi Bapak Ibu sedekah, jangan tidak sedekah di saat sekarang ini puncaknya. Sedekah, bantu. Ya, gak bisa lagi kita hitung-hitungan di sini dan tidak ada perhitungan di jalan Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, "Mana qasamalu min sadaqah." Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sadaqah. Gak ada orang miskin kena sadaqah Bapak Ibu sekalian. Dan kalau dengar ceramah saya judulnya Saudaraku Ini Adalah Rahasia Rezekimu, ada di YouTube juga. Itu saya sebutkan ada 15 atau 17 sekian. Ya, kalau saya tidak salah itu jumlah poinnya itu menambah rezeki, diantaranya sadaqah. Keluarkan sadaqah sekarang. Kesempatan kapan lagi kita bisa bantu saudara kita. Kalau Allah mudahkan ada peluang untuk jiwa, maka kenapa tidak? Semuanya kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini akan mutiara yang ketiga munculnya solidaritas. Jadi kita jadi peduli bantu orang dan kita jadi tahu ya. Mutiara yang keempat, iman akan takdir adanya hari kiamat. Ini mutiara keempat, iman akan adanya takdir dan juga hari kiamat. Iman akan adanya takdir dan juga hari kiamat. Artinya Allah menentukan keputusan-keputusannya dan juga adanya hari kiamat. Dengan adanya bencana, maka manusia disadarkan oleh Allah SWT akan kelemahan mereka. Adanya musibah, manusia disadarkan. Sekuat apapun fisiknya kalau sakit, diganggu orang, ya, atau dia capek, semua ini adalah cobaan-cobaan. Ya. Dengan adanya bencana maka manusia disadarkan oleh Allah SWT akan kelemahannya dan ia berjalan sesuai kehendak Allah atau takdir dengan kebijaksanaan dan keadilannya. Ya. Tentu saja kalau kita hubungkan dengan kejadian-kejadian saudara kita ini, kita mudah-mudahan itu menjadi bahan muhasabah bagi mereka. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana, apa yang sedang mereka lakukan sehingga Allah mendatangkan musibah begini. Ya. Ini kata Nabi SAW, tidak ada dosa yang tersebar di tengah-tengah kalian kecuali Allah akan utus kepada kalian pemimpin yang pemimpin zalim yang akan memimpin kalian. Ini kezaliman gitu. Ada masalah apa nih gitu kan? Tentu kita bukan menjelek-jelekkan, tapi harusnya dijadikan bahan muhasabah. Sambil yang sedang tidak ditimpa musibah bantu, harus bergerak gitu kan? Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, tidak boleh diam. Juga dengan adanya bencana atau musibah, ya, cobaan ini, maka manusia disadarkan pula tentang adanya kematian dan hari pulang kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu teman-teman kita yang dibantai segala macam dengan biadab ini, mungkin di mata kita Bapak Ibu sekalian kejam sekali, betul, dan itu menyakitkan bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melihat mana peduli kita nih, gitu kan? Apa yang kita lakukan? Gitu. Sudah melampaui batas. Dan bagi mereka teman-teman sekalian, mati karena ajalnya sudah datang, bukan karena siksaan itu ya. Karena kalau belum datang ajalnya tidak akan mati. Kuasa Allah SWT. Dan Allah kalau menutup hidup seorang hamba dengan husnul khatimah, termasuk mati syahid ya, dibunuh itu husnul khatimah itu puncaknya mati syahid. Dan teman-teman kita di Myanmar, di Palestina ini banyak mati syahid. Kuasa Allah SWT. Orang kalau mati syahid Bapak Ibu sekalian, orang kalau mati mau ditebas sama pedang, mau dibakar, mau ditusuk,
dia sudah tidak rasa itu lagi, yang dia rasa adalah malaikat maut mencabut ruhnya. Ya. Jadi ini saya pernah, atau saya sering kasih contoh di pengajian-pengajian saya, kalau ada orang ditabrak kereta api, kepalanya hancur, ada orang tenggelam di lautan dimakan ikan, ada orang di atas pesawat meledak, ada orang dipotong-potong badannya oleh musuh, gitu kan? Itu semua Bapak Ibu sekalian sama saja satu. Itu satu, ya. Artinya mereka tidak merasakan lagi itu. Jadi mereka tidak rasakan lagi itu, mereka merasakan hal yang lain. Mereka hanya merasakan sakaratil maut. Ya. Mutiara yang kelima, ini kita tutup dengan 7 mutiara ya. 6 mutiara, maaf. Mutiara kelima, bagi orang mukmin, cobaan bagi orang mukmin adalah kebaikan baginya. Itu mutiara yang kelima. Artinya orang mukmin akan menjadi pembersihan dosanya dan peninggian derajatnya. Dan bagi orang fasik, peringatan dan sekaligus pembersihan dosa. Bagi orang kafir, murni peringatan. Mutiara yang keenam, yakinlah Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kemampuannya. Itu mutiara yang keenam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah tidak akan menguji hamba di atas kemampuannya. Artinya Allah tahu memang orang-orang ini mampu, gitu kan? Maka dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala Allah berikan cobaan kepada